إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semuanya bisa berkumpul kembali dalam majlis ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu agar kita bisa beriman kepada Allah dengan cara yang benar. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali dalam membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang berikutnya adalah Al-Kabiratul Ashirah, dosa yang ke-10 adalah az-zina, perbuatan zina. Kaum muslimin yang kami muliakan, perbuatan zina ini sebuah dosa yang banyak dilakukan oleh manusia dari zaman dulu sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Dosa ini adalah dosa yang memang Bani Adam tergoda dengannya, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah sebagai ujian yang terbesar bagi Bani Adam di antara ujian-ujian besar yang lainnya. Misalnya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan, tidaklah beliau meninggal dunia kecuali beliau menerangkan bahwa tidak ada sebuah fitnah, tidak ada sebuah ujian yang terberat bagi kaum pria kecuali kaum wanita. Ini ujian yang paling beratnya. Ujian paling berat bagi kaum pria adalah wanita. Oleh karena itu, perzinahan sangat kerap terjadi di kalangan orang-orang yang belum nikah ataupun di kalangan orang-orang yang telah menikah. Karena syahwat yang ada pada mereka mengajak untuk jatuh pada perzinahan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu adalah sangat keji, sangat kotor, dan itu adalah jalan yang paling jelek. Kaum muslimin yang kami muliakan, semua yang menjurus kepada perzinahan itu dilarang dalam syariat. Hal-hal yang bisa membawa manusia terjerumus pada perzinahan dilarang dalam agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, misal di antara perkara atau di antara hal yang
bisa menyebabkan manusia terjerumus pada perzinaan adalah menyendiri antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri. Mojok di pinggir jembatan umpamanya, atau di pinggir jalan, atau di tempat-tempat sepi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yakhluwanna rajulun min imra'atin illa thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki dengan perempuan berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan yang akan membisikinya untuk terjerumus pada perzinaan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, semua hal yang mendekati perzinaan, misalnya adalah membuka aurat bagi kaum wanita, ini sebuah dosa yang sangat tegas syariat Islam dalam membicarakannya, dalam menghukuminya. Membuka aurat di depan laki-laki yang bukan suaminya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan para wanita menutup aurat-aurat mereka adalah dalam rangka memuliakan mereka, bukan dalam rangka menghinakan mereka. Bahkan memuliakan kaum wanita agar mereka tidak terganggu dan tidak dilecehkan oleh kaum pria. Namun hal ini dipandang malah justru oleh banyak manusia dengan pandangan yang jelek, sangkaan yang buruk. Bahkan dianggap oleh banyak manusia di zaman sekarang ini bahwa wanita yang membuka auratnya itu adalah wanita yang lumrah. Adapun yang menutup aurat itu adalah wanita yang tidak lumrah. Karena ajaran ini, menutup aurat ini, satrul aurah, menutup aurat ini dilanggar oleh banyak wanita, maka terjadilah berbagai macam hal perzinaan-perzinaan. Baik di kalangan para remaja-remaji, ataupun bahkan di kalangan orang tua yang sudah menikah. Perselingkuhan kerap terjadi di kalangan mereka. Ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran seperti memakai pakaian yang ketat, pakaian yang membentuk lika-liku tubuh, atau pakaian yang transparan, di mana hal ini salah satu di antara penyebab terjatuhnya perzinaan, diharamkan dengan tegas dalam syariat kita. Disebutkan Rasulullah sinfani min ahli nar lam arahuma, kata beliau dalam sebuah hadits yang sahih, ada dua golongan manusia yang mereka itu adalah ahlun nar, yang sekarang ini aku belum pernah melihatnya. Yakni akan datang nanti suatu zaman adanya dua orang atau dua warna manusia, dua sinfun, dua jenis manusia yang belum ada di zaman Rasulullah SAW dan akan datang nanti zaman setelah beliau. Mereka adalah di antara keduanya, salah satunya adalah kasiyatin ariyatin ru'usuhunna mithlu asminatil bukhti ma'ilah. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok bagaikan punuk onta dalam berjalan dengan jalan yang dibikin-bikin sehingga menarik pandangan kaum pria. Dan dari pakaiannya semakin berpakaian, semakin dia ketahuan auratnya. Kasiyatin ariyat, berpakaian namun hakikatnya telanjang. Disebutkan para ulama yang dimaksudkan berpakaian namun telanjang itu ada dua makna. Yang pertama adalah berpakaian dengan pakaian yang transparan, yang tembus pandang. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat yang membentuk lekuk tubuh wanita tersebut. Alangkah banyak jadi zaman sekarang ini kaum muslimin yang kami muliakan. Para wanita-wanita yang berpakaian dengan pakaian yang seperti itu.
Padahal Rasulullah menyatakan mereka akan masuk ke dalam mereka adalah ahlun nar. Mereka ini adalah ahlun neraka, akan masuk dalam neraka dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicapai pada 40 tahun perjalanan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ketika ajaran-ajaran syariat Islam dilanggar dalam berpakaian, dalam bergaulan, ya, ini dilanggar, maka terjadilah perzinaan di sana dan di sini. Demikian pula kaum muslimin yang kami muliakan, syaitan sangat mengerti tentang kelemahan Bani Adam. Syaitan sangat mengerti tentang kelemahan Bani Adam. Di antara kelemahan Bani Adam disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa adalah mata. Mata ini adalah salah satu kelemahan yang ada pada tubuh manusia. Yang ini adalah kerap sekali digunakan oleh iblis dan anak buahnya untuk menggoda manusia terjerat pada jebakan dan rayuannya. Salah satu di antaranya adalah mata digunakan untuk melihat wanita yang bukan mahramnya. Digunakan untuk melihat wanita yang bukan istrinya. Kemudian dari mata tergoda. Kemudian jatuhlah pada akhir dari mata ke hati, yakni zina hati, kemudian zina mata, kemudian zina lisan, kemudian zina kemaluan. Sebagaimana sebuah riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai yang ke-70 menjelaskan tentang besarnya dosa perzinahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada Allah bersamaan dengan berdoa kepada selain Allah. Artinya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wala yaznun, dan mereka juga tidak melakukan zina. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa di antara kalian wahai manusia melakukan perbuatan ini, yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga zina. Siapa yang melakukan dosa ini, yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan siksanya nanti di yaumil qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan akan dikekalkan dia dalam neraka dalam kondisi hina. Illa man taba, kecuali jika orang itu bertobat dan beriman dan beramal saleh setelahnya, maka Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Ayat ini menerangkan sebuah dosa yang besar dan disebutkan zina seurutan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam ayat ini disebutkan dosa membunuh dan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan pula dalam surat An-Nur ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma
ta'ifatum minal mu'minin. Az-zaniyat waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, ketika mereka tertangkap basah dan ada saksi-saksi yang melihatnya, maka fajlidu, cambuklah keduanya dengan cambukan mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Wala ta'khudukum bihim rafatun, dan janganlah kalian merasa belas kasih sayang terhadap kedua pelaku zina itu demi melakukan agama Allah. Itu jikalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Waliyashhad adabahuma, dan hendaknya ketika dua pelaku zina itu sedang dicambuk, dipertontonkan di hadapan kaum mukminin sebagai bentuk peringatan terhadap mereka akan perbuatan zina. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan. Qalul ulama, berkata para ulama tentang tafsir ayat ini adalah hadza adabuz zaniyah waz-zani fid dunya idza kana uzabaini ghairu mutazawwijin. Ini adalah siksa di dunia bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan, dengan catatan apabila keduanya ini bujang, lajang dan gadis, bukan dua orang yang pernah menikah, yakni bukan orang yang sudah menikah, bukan zina muhsan. Namun apabila yang melakukan zina itu adalah wanita yang sudah memiliki suami, atau seorang laki-laki yang sudah memiliki istri melakukan perbuatan zina, kata beliau, fa in kana mutazawwijaini aw qad tazawwaja wala marratan fil umri fa innahuma yurjamani bil hijarah ila ayyamuta. Namun apabila kedua orang yang berzina itu sudah menikah atau dalam kondisi berstatus menikah dengan istrinya atau dengan suaminya tentunya. Perempuan memiliki suami, laki-laki yang berzina dengannya memiliki istri. Maka dua orang ini dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Atau juga qad tazawaja wala marra fil umri, atau laki-laki duda atau perempuan janda yang pernah menikah walaupun dia berstatus sebagai duda, yakni dalam kondisi cerai dengan istrinya dan dia sekarang dalam kondisi sendiri, tidak memiliki istri, duda, kemudian dia melakukan zina dan ketangkap basah, terdapat padanya syarat-syaratnya, saksi-saksinya, maka orang ini walaupun dia dalam status tidak memiliki istri, namun dia pernah memiliki istri, maka hukumannya pun dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati. Kadzalika thabata fi sunnah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastawfil qisas minhuma fid dunya wa mata min ghairi tabatin fa innahuma yu'adzabani fin nari bisiyati min nar. Kata beliau, disebutkan dalam sebuah riwayat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di dunia orang yang melakukan zina itu tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan hukuman karena tidak ketahuan, diam-diam dalam perzinaannya, berzina dengan pelacur, atau perempuan berzina dengan gigolo atau yang lainnya, kemudian tidak tertangkap basah,
dan tidak ditegakkan hukuman pada keduanya, namun dia mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa itu, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan disiksa dalam neraka dengan siksa yang lebih dahsyat, azabun nar yang lebih dahsyat. Dia akan dicambuk dengan cambukan cemeti dari api. Tidak seperti di dunia cemetinya cemeti dari kayu atau rotan atau dari tambang. Namun nanti di yaumul qiyamah akan dicambuk dengan cambukan dari api. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kama warada fi zaburi maktuban, kita lihat beberapa dalil di bawah ini yang disebutkan Imam Az-Zahabi. Yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya hadis nomor ke-2475, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شراب يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتبهها وهو مؤمن. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidaklah seorang pezina yang melakukan zina itu dikatakan sebagai mukmin. Tidak, keimanannya dihilangkan dari dia. Karena kalaulah dia beriman, dia meyakini betul bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, dan dia yakin betul nanti di yaumul qiyamah dia akan diazab dengannya, akan dihisab dengannya, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Namun bukan berarti orang ini kafir. Dia hanya sekedar muslim saja, berislam saja. Imannya hilang ketika orang itu melakukan zina. Demikian pula tidaklah seorang pencuri ketika dia sedang mencuri dikatakan sebagai mukmin. Demikian pula tidaklah seorang yang peminum khamar ketika sedang meminum khamar dikatakan sebagai mukmin. Tidak. Orang ini keimanannya dinafikan, dihilangkan darinya. Namun bukan berarti dia kafir, keluar dari Islam. Hadis ini semisal dengan hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah, di mana Rasulullah menyatakan, "Idza zana al-'abdu kharaja minal iman wa kana kadhillati 'ala ra'sih." Apabila ada seorang manusia yang melakukan zina, maka iman keluar darinya. Dia keluar dari iman. Iman itu, kata Rasulullah, ketika orang itu melakukan zina, iman itu keluar dari dirinya dan seperti adanya naungan di atas kepalanya. Seperti, beliau mengatakan seperti zillah, adanya naungan ala ra'si, di atas kepalanya. Faidan qala'a minha raja' ilaihi iman. Apabila hamba itu menyelamatkan diri dari perbuatan zinanya, dia bertobat darinya, maka iman itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu adalah minal kabair, termasuk dari dosa besar. Karena di samping diancam dengan neraka, juga disebutkan jenis siksanya di dunia dan di akhirat, dan juga disebutkan dihilangkannya iman dari diri pelakunya. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa dosa itu adalah dosa besar. Ada beberapa riwayat yang semisal dengan itu. Misalnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor ke-107. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim
wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir. Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka nanti di yaumul qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah orang tua namun dia gemar berzina. Orang yang sudah tua, zanin, dia melakukan zina. Layaknya orang tua itu sudah renta tikluk-tikluk, nggak memikirkan itu. Namun dia sudah tua, malah makin menjadi-jadi. Orang tua yang seharusnya tahu diri bahwa zina itu haram, malah justru mengejarnya. Ya, ini orang tua yang semakin tua semakin menjadi-jadi. Yang kedua, golongan yang kedua adalah malikun kadzdzab. Seorang penguasa yang pendusta. Layaknya orang sebagai penguasa, dia memiliki kekuasaan. Seorang penguasa itu tidak layak untuk berdusta. Namun dia sudah menjadi penguasa, tetap melakukan kadzdzab, pendusta. Yang ketiga, 'ailun mustakbir. Yang ketiga adalah seorang yang kere, yang miskin, namun dia sombong. Layaknya orang yang miskin itu tidak sombong, karena dia melihat kondisi dirinya, bahwa dia dalam kondisi penuh kekurangan. Kekurangan rezeki, kekurangan makan, sandang, papan, pangan, dan yang lainnya. Namun dia malah bersikap sombong. Ini tidaklah sangat pantas sekali, karena dia tidak memiliki modal untuk berbuat sombong. Walaupun orang yang kaya berbuat sombong itu juga diharamkan. Ini ada orang yang miskin kok sombong. Nah, inilah dia. Ini yang ketiga dari 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Al-Imam Ibn Mas'ud suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'zam 'inda Allah? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah kejadian ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi kepada beliau, inna dzalika la'azim. Sesungguhnya dosa ini sangat besar. Dosa syirik yakni. Thumma ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladak khasyatan ayat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Engkau membunuh anakmu gara-gara takut kalau anakmu nanti merepotkanmu dalam hal makan minum, sehingga kamu membunuhnya. Ini dosa besar yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini. Qultu tsumma ayyu? Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasul, apalagi ya Rasulullah?
Qala, beliau menjawab, antuzani halilata jarik. Engkau berzina, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa besar. Berzina dengan istri tetangga. Dosa ini lebih besar daripada zina dengan yang bukan tetangga. Tapi bukan berarti ini rekomendasi kalau mau zina cari wanita lain yang jauh. Nah, bukan seperti itu. Namun perbuatan zina sebagian lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Berbuat zina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan berbuat zina dengan wanita yang jauh. Dan itu juga besar dosanya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, "Fanzur rahimakallah kaifa qarna zina bizawajatil jari bil syirki billah." Coba lihat oleh kalian dalam ayat yang telah kita baca dan juga dalam hadis yang barusan kita baca, hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam ayatnya menerangkan bahwa dosa zina dengan istri tetangga itu digandengkan dengan penyebutan syirik dan penyebutan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Lihatlah ini wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Sungguh sangat dahsyat sekali dosa perzinahan ini. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini pada hadis nomor ke-7047. Dan Imam Muslim menyebutkan pada nomor 2275. Wa fi sahih al-Bukhari fi hadithi manamin nabi alaihi salatu wassalam alladhi rawahu Samur bin Jundub. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril wa Mikail. Qala فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ديك وأسفله واسع فيه لغة وأسواق. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضأوا أي صاحوا من شدة حره. فقلت لهما من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Bukhari dalam sahihnya ketika mengisahkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengisahkan riwayat ini adalah sahabat Samurah bin Jundub. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengisahkan tentang perjalanan dalam mimpinya bersama malaikat Jibril dan Mikail. Dalam salah satu perjalanan beliau itu ada sebuah kisah. Beliau mendapati beberapa kejadian-kejadian aneh dalam mimpi beliau. Kata beliau, "Fandolakna, maka kami pun berjalan, aku yakni Rasulullah bersama Jibril dan Mikail. Ketika itu kami dapati adanya tanur, adanya oven yang untuk membakar roti, yang di bawahnya ada api, yang tengahnya digunakan untuk membakar roti atau adonan. Ini tanur. Alahu dikun wasfaluhu wasi'. Bentuk tanur itu, oven itu, atasnya sempit, bawahnya luas. Seperti sepertiga. Bentuknya seperti atasnya sempit, bawahnya longgar. Berarti bentuknya kayak segitiga. Fihi laghatun wa aswat. Aku mendengar di dalam
Oven itu suara jeritan, teriakan, tangisan, lengkingan. Aku keheranan. Aku bertanya kepada malaikat itu. Kemudian fatala'na fihi. Kami pun melihat ke dalam oven itu. Aku melihat ke dalam ruangan yang besar itu. Ketika itu aku melihat di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan-perempuan yang sedang telanjang. Laki-laki dan wanita-wanita yang telanjang. Faidahum yatim lahabun min asfali minhum. Dan dari bawah mereka terdapat api yang menganga. Api yang sangat panas. Ketika api itu melahap mereka, mereka pun menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Saking panasnya tempat itu. Itulah siksa. Qultu lahuma. Aku bertanya kepada dua malaikat tersebut. Jibril dan Mikail. Man haulai. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Wahai malaikat. Siapakah itu wahai malaikat. Rasulullah bertanya kepada malaikat itu. Siapakah itu wahai malaikat. Qala. Dua malaikat itu menjawab. Haulai zunatu zawani. Mereka ini adalah para pezina-pezina wanita dan pezina-pezina laki-laki. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan siksa ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala para pezina itu, baik laki-laki maupun perempuannya. Siksa ini terdapat dalam alam kubur, bukan yaumul qiyamah. Bukan di neraka. Siksa ini terdapat di alam kubur. Terus-menerus mereka seperti itu kondisinya. Sampai mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Fana'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan-perbuatan perzinaan. Karena memang siksanya sangat dahsyat sekali. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan. Al-Imam Atha Al-Khurasani, Al-Imam Atha belum menyebutkan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-44. Dalam ayat itu disebutkan laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Neraka itu memiliki 7 pintu. Qala al-Imam Atha mengatakan, Ashaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa kurban wa antihan wa antan wa harihan lizunati alladhina irtakabu zina ba'da al-ilmi. Kata beliau, sedahsyat-dahsyat pintu neraka, panasnya, kebinasaannya, dahsyatnya siksanya, dan busuknya baunya adalah pintu yang dimasuki oleh para pezina yang mereka melakukan zina padahal mereka tahu bahwa zina itu hukumnya haram. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan. Al-Imam Makhul juga menyatakan seperti itu. Yajidu ahlun nari raihatan muntinatan. Fayaqulun, ma wajadna antan min hadhihi raiha. Fayuqalu lahum, hadhihi rihu furuji zunat. Al-Imam Makhul menyebutkan tentang ayat tadi di atas. Ahlun nar, penduduk neraka, mereka mencium bau yang sangat busuk sekali. Maka antara mereka pun berdialog. Ma wajadna antan min hadhihi raihah. Tidak ada yang kami dapat di neraka ini bau yang lebih busuk daripada bau ini. Tidak ada bau di neraka ini yang lebih bau daripada bau ini. Bau apakah ini? Fayuqalu lahum, maka antara mereka pun berbicara. Ada yang menyatakan, hadhihi rihu furuji zunat. Ini adalah bau yang keluar dari kemaluan para pezina.
Ini adalah bau yang keluar dari para pezina, dari kemaluannya para pezina. Al-Imam Ibn Zaid ahadu a'immatit tafsir, berkata Imam Ibn Zaid, salah satu di antara imam para tafsir, beliau menyatakan, innahu la yu'dhi ahlan nari rihu furuji zunat. Sesungguhnya bau kemaluan yang bau yang keluar dari kemaluan para pezina itu sungguh menyiksa ahlun nar. Mereka dalam kondisi terbakar dalam neraka. Salah satu di antara jenis siksanya juga adalah apa? Bau yang keluar yang sangat busuk dari kemaluannya ahlun nar. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban, juga disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. وفي أنه قرب من فرق بين الرجال من الرجل وامرأته. Disebutkan di sini, Ja'a 'an Nabi alaihi salatu wassalam, inna iblisa yabitu junudahu fil ard wa yaqulu lahum ayyukum adalla musliman albastu taj ala ra'si فأعظم فتنة وأقربهم إليه منزلة فيجي إليه أحدهم فيقول له لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول ما صنعت شيئا سوف يتزوج غيرها ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى ألقيته بينه وبين أخيه العداوة فيقول ما صنعت شيئا سوف يصالحه ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى فيقول الإبليس نعم ما فعلت فيدنيه منه ويدع التاج على رأسه نعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده. Datang sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, belum menyatakan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya iblis suatu hari pernah mengumpulkan bala tentaranya di bumi ini. Iblis hendak menyebar, yabuthu junudahu. Iblis hendak menyebar pasukannya dari kalangan bangsa jin. Iblis mengatakan kepada mereka, orang-orang yang syaitan-syaitan yang dekat dengan iblis. Iblis mengatakan kepada mereka, ayyukum adallu musliman albasu taj ala ra'sih. Ayo, siapa di antara kalian wahai anak buahku yang telah menyesatkan seorang muslim, aku akan pakaikan mahkota kebesaran pada kepalanya. Aku akan berikan hadiah bagi siapa yang bisa menyesatkan seorang muslim. Maka fadhamu fitnatan, anak buah yang paling besar fitnahnya dalam menggoda manusia, itulah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Datanglah salah satu di antara pasukan iblis tadi dari kalangan bangsa jin. Datanglah kepada iblis seraya dia mengatakan, lam azal bi fulanin hatta talaqa imra'atah. Aku terus-menerus menggoda seorang fulan dari kalangan kaum muslimin sehingga si fulan itu ujungnya menceraikan istrinya. Maka iblis mengatakan kepada yang pertama ini, ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apapun, karena yang cerai itu akan menikah setelahnya nanti.
Kemudian datang yang kedua, syaitan yang kedua kepada iblis. Yang kedua ini mengatakan, lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa bain akhihi al-adawah. Aku terus-menerus menggoda seorang muslim ini sehingga aku bisa memasukkan permusuhan dan kebencian antara dia dengan saudaranya sesama muslim. Iblis mengatakan kepadanya, "Ma sana'ta syai'an?" Kamu itu tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Keduanya sebentar lagi akan berdamai lagi. Datanglah syaitan yang ketiga. Syaitan yang ketiga ini mengatakan, "Lam azal bi fulanin hatta zana." Terus menerus aku menggoda seorang muslim ini sampai pada ujungnya dia jatuh pada perzinaan. Fayaqul iblis. Maka iblis mengatakan kepada syaitan ini, "Naam. Ya, sungguh kamu telah mengerjakan satu pekerjaan yang terbaik." Fayudnihi minhu. Maka syaitan ini yang berhasil menjatuhkan seorang manusia kepada perzinaan didekatkan kedudukannya dengan iblis dan dipakaikan mahkota kebesaran di atas kepalanya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini menunjukkan bahwasanya dosa zina adalah sebuah dosa yang sangat besar dan itu adalah tipu daya syaitan. Dan syaitan akan terus-menerus menggoda, mengganggu agar orang itu jatuh pada perbuatan perzinaan. Dan alangkah banyaknya perbuatan itu sekarang dilakukan oleh manusia, baik yang mereka beragama Islam ataupun yang mereka tidak beragama Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, terdapat di dalam kitab ini beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Namun insyaallah cukup dengan apa yang kami sampaikan tadi di atas, bisa sebagai peringatan bagi kita dari perbuatan ini, yakni perbuatan zina. Hendaknya kita menjauhi segala hal yang menyebabkan seorang di antara kita terjatuhkan pada perbuatan zina. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ada sebuah pertanyaan. Ada wanita punya suami, berzina dengan laki-laki punya istri, namun tidak ketahuan alias tidak ada saksi. Wanita itu merasa berdosa, lalu mengaku telah melakukan zina pada suaminya. Yang pertama, apa hukumannya? Jawabannya adalah, yang pertama, seorang yang melakukan sebuah dosa, hendaknya dia menutupi dirinya dari perbuatan dosa itu. Dan jangan sampai dia membuka aibnya di depan orang lain. Cukup baginya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini dia. Dan jikalau dia telah bertobat dengan taubatan nasuha, dan disebutkan di sini dia telah mengaku di depan suaminya, hal itu adalah tergantung dengan suaminya. Jikalau suaminya menginginkan untuk tetap dijadikan sebagai istrinya karena dia adalah telah bertobat, maka itu diperbolehkan. Namun jikalau suaminya menginginkan untuk menceraikannya, maka itu adalah hak suaminya. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah wanita tersebut dirajam? Tentunya tidak semudah itu untuk mengatakan dirajam, karena yang melakukan hukum ini adalah penguasa, bukan suaminya atau bukan sebuah individu, seseorang atau keluarga dan yang lainnya, namun penguasa. Dan lebih baik dalam perkara ini jangan berbicara kepada orang lain. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah telah menutupi dosanya. Dan bertobatlah dengan taubatan nasuha. Allah Maha tahu tentang hal itu. Dan jikalau ada seorang yang melakukan dosa, untuk sekarang ini Allah menutupinya. Sekarang ini tidak ada seorang yang lain yang menyaksikannya. Namun jangan kalian merasa aman. Bisa jadi suatu hari Allah menghendaki. Allah bongkar kedokmu. Allah buka aibmu. Di depan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya, apakah wanita ini tidak diampuni dosanya? Jawabannya adalah diampuni jikalau dia bertobat dengan taubatan nasuha. Memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ayanda ma'al fi'liha. Dia harus menyesal dari perbuatan itu. Kemudian yang kedua, ayaqli anha. Hendaknya dia mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Menjauhinya sejauh-jauhnya. Kemudian ayyazima li ya'uda ilaiha abada. Harus bersungguh-sungguh agar dia tidak mengulanginya lagi. Siapa yang bertobat kepada Allah, man taba taballahu alaihi. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan memberikan tobat kepadanya dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dengan kita membaca kitab dosa-dosa ini, maka hendaknya kita menjauhi dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.